أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan sebuah tema, anak itu anugerah ataukah justru menjadi musibah bagi orang tuanya. Hal ini didasari pada firman Allah Ta'ala yang sering kita panjatkan doa ini di dalam Quran surah Al-Furqan di ayat yang ke-74. A'udzu billahi shaitanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang yang mereka berkata atau berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata. Di dalam hal ini mengabadikan sebuah cerita sejarah. Mereka orang-orang beriman, mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Dari Jubair bin Nufair, qala jalasna ila al-Miqdad bin al-Aswadi yawman. Dari Jubair bin Nufair, dia berkata, kami duduk bermajelis pada suatu hari dengan atau kepada seorang sahabat Nabi namanya Miqdad bin al-Aswad. Ini sahabat Nabi. Dan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin. Sungguh baginda Nabi itu diutus ala asyaddiha, kepada peradaban yang paling buruk. Bu'isa 'alaiha nabiyyun fi fatratin wa jahiliyah. Dibandingkan para nabi yang diutus sebelumnya, baik di masa fatrah ataupun masa jahiliyah. Jadi baginda Nabi diutus pada kondisi peradabannya yang buruk. Para ahli sejarah menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa peradaban memuncak dalam kekacauan yang luar biasa menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini adalah sengaja Allah jadikan seperti itu. Sampai habis tersisa kepala dan leher. Ini menurut penuturan Sayyidina Umar sendiri. Ketika mau makan kepala berhalanya, geli dia. Loh, ini Tuhan saya kok kepalanya dimakan. Akhirnya apa? Dibikin lagi, disusun lagi. Seperti itu sampai Sayyidina Umar masuk Islam. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, itu para pemuda nanya, wahai Amirul Mukminin, engkau kan orang yang sangat cerdas. Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu orang cerdas luar biasa. Tapi kok nyembah berhala terbuat dari buah kurma, kan nggak masuk akal gitu. Kecerdasannya taruh di mana? Maka beliau mengatakan, itulah karena Rasul belum diutus, Nabi belum
ya diperintahkan dan kami belum mendapatkan hidayah. Sampai kemudian beliau masuk Islam. Itu gambaran, Pak. Yang lebih miris lagi, mereka punya kegemaran membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Kalau anak laki-laki, mereka dibunuh karena takut miskin. Kalau anak perempuan, mereka bunuh karena menanggung malu. Mereka takut suatu saat anak perempuan mereka, naudzubillah, tidak menjaga kehormatannya sehingga menjadi malu. Mereka menganggap wanita sumber cela bagi keluarga. Makanya mereka kalau punya anak perempuan, Mbak, itu dikubur hidup-hidup. Ada yang begitu lahir dikubur langsung hidup-hidup, Pak, nggak dibunuh, dikubur hidup-hidup. Yang lebih sadis lagi, dibiarkan umurnya mencapai 6 tahun, dipersoleknya setelah umur 6 tahun, lalu diantarkannya ke semua saudara-saudara. Sampai ujungnya adalah di padang pasir sudah ada galian kubur, dijorokin, didorong gitu, Pak, masuk ke liang kubur, dikubur hidup-hidup sampai mati. Pertanyaannya, Pak, ada nggak hari ini seorang ayah yang membunuh anak perempuannya atau anaknya? Jawabnya pasti ada. Tapi dipastikan itu kriminal. Ada yang mutilasi aja ada. Cuman itu dipastikan kriminal, itu kejahatan itu. Nah, ini yang menjadi bobrok nih, Pak. Di masa sebelum baginda Nabi diutus, membunuh anak itu legal. Peraturan malah. Jadi kebijakan, Pak. Membunuh anak perempuan hidup-hidup legal, dan itu adalah merupakan bentuk menjaga kemuliaan. Ini yang parah, Pak. Kalau menjadi kriminal kejahatan, oke, tapi ini legal, bentuk kehormatan. Nauzubillah. Jadi zaman dulu orang punya menganggap anak tadi dengan sebuah pandangan bahwa anak hanya menjadi sumber musibah, kecuali yang menguntungkan diri mereka. Misalnya melanjutkan nasab. Kalau anak laki-laki pertama, wah itu luar biasa. Tapi kalau anak laki-laki kedua, ketiga sudah biasa. Tapi kalau sudah punya anak perempuan, mereka menganggap kehidupan mereka celaka. Makanya hari ketika baginda Nabi diutus, ini dilanjutkan hadisnya, faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maka datanglah baginda dengan membawa furqan, pembeda, farraqa bihi bainal haqqi wal batil, yang memisahkan, yang membedakan antara kebaikan atau kebenaran dan kebatilan. Hatta idza kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akahu kafira faqad fatahallahu qafala qalbihi bil iman. Maka tatkala atau hatta sampai pada saat ketika seseorang yang dia melihat ada orang tuanya, ada anaknya, ada saudaranya masih dalam kekufuran, maka sedangkan dia Allah telah memberikan atau membuka simpul hatinya dengan keimanan,
wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar, dan mereka mengetahui kalau sekiranya mereka berada di dalam kekufuran maka akan celaka, dan siapa yang celaka itu adalah masuk ke dalam neraka. Fala taqirru ainuhu, maka bercucurlah air mata mereka. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, mereka khawatir kalau sekiranya anak-anak mereka masuk ke dalam neraka, maka mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pernikahan itu Allah jadikan salah satu tujuan dasarnya adalah linnasl, untuk berketurunan. Jadi Allah mensyariatkan pernikahan itu supaya punya keturunan. Bahkan baginda Nabi mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu adalah al-wadudul walud, wanita yang penuh cinta kasih, lagi subur, punya banyak anak. Fa inni mukasirun al-anbiya, sesungguhnya aku membanggakan jumlah umatku pada hari kiamat di samping atau di hadapan para nabi yang lainnya. Bahkan secara khusus Nabi mendoakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, wa barik bima a'taitahu, dan berkahilah apa yang kau berikan padanya, ya, yaitu berupa harta dan anak-anak. Jadi kalau kita bicarakan bahwa pernikahan itu memang supaya punya anak, tapi jangan berhenti di situ. Nabi Zakaria misalnya, bagaimana di usia beliau yang sampai 100 tahun belum punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai umur 86 tahun baru punya anak. Dan doanya bukan ya Allah saya pengen punya anak, tapi Rabbi habli minas shalihin, ya Rabb anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Kenapa demikian? Anak bisa jadi musibah bagi orang tuanya jika tidak soleh. Anak yang sebenarnya Allah menjadikan itu anugerah bisa jadi baliyah, bencana bagi orang tuanya. Di dalam hadis Nabi SAW, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Nasai, kullukum ra'in amma star'ahu, ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, hatta yas'alullah ar-rajul min ahli baitihi, sampai Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada seorang kepala keluarga terkait dengan anggota keluarganya termasuk anak-anaknya. Ahafidhu dzalika am dhaya'ahu, apakah dia benar-benar menjaga itu anaknya atau dia lalai tidak mendidiknya? Makanya kalau kita bicarakan bahwa anak itu bisa jadi bencana ketika orang tua lalai tidak mendidik anaknya. Kalau seandainya
anak itu tumbuh dalam kebajikan, pahalanya untuk orang tuanya. Tapi kalau anak itu tumbuh dalam kedurhakaan, hati-hati, itu dosanya juga akan dibebankan kepada orang tuanya jika orang tuanya lalai. Ada suatu hari ketika anak itu di yaumil qiyamah masuk ke dalam neraka, dia kemudian berkata, "Ya Rabb, ayah ibuku menyayangiku, gantikanlah aku dengan mereka." Banyak anak-anak yang masuk neraka, na'udzubillah, mereka menggadai ayah dan ibunya gara-gara ayah ibunya lalai mendidiknya. Maka pertanyaan tadi, apakah anak itu menjadi anugerah atau musibah? Maka tergantung bagaimana sudut pandang yang benar ketika Allah berikan anugerah kepada anak kita. Makanya begitu anak kita lahir, doanya apa, Pak? Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahi anugerah anak yang lahir untukmu. Jadi yang ditekankan adalah keberkahannya. Apa itu barakah? Berkah itu ziyadatul manfa'ah wa ziyadatut ta'ah. Namanya barokah itu nambah manfaatnya, nambah ketaatan kepada Allah. Jika dengan lahirnya anak, orang tua itu nambah taat, berarti anak itu anugerah. Kalau dengan adanya anak itu bermanfaat, khususnya adalah untuk akhiratnya, menyelamatkan orang tuanya dari siksa api neraka, maka anak itu adalah anugerah, keberkahan. Lalu bagaimana yang nggak punya anak? Bisa saja. Bukan Allah tidak kabulkan, bisa saja. Kalau punya anak, anaknya tidak berkah bagi orang tuanya, Pak. Karena anak itu bisa menyakiti orang tuanya, bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tua. Ketika anak itu tumbuh tidak dalam bingkai kesolehan, ada yang kita sampaikan bahwa seorang anak itu mengusir orang tuanya. Kita nemu ada seorang takmir masjid di Masjid Bandar Lampung. Dulu di masa muda dia kerja sangat keras, bangun rumah, dia punya anak 2, disekolahkan ke dokteran semua. Setelah jadi dokter, orang tuanya diusir dari rumah karena orang tua sudah tidak produktif, sehingga orang tuanya tinggal di masjid. Kalau kita bicarakan, ada saat itu anak bisa jadi musuh. Bahkan di desa kami, Pak, kemarin Pak Kadus ke rumah tuh cerita bahwa di desa kami itu lagi banyak kasus, termasuk ada kasus seorang orang tua yang menuntut anaknya 10 miliar. Udah kayak di infotainment itu, Pak. Karena WiFi itu dulu kampung, tapi sekarang ramenya luar biasa. Jadi terjadi pergeseran. Kasusnya juga rame, macam-macam. Itu seorang tua yang kemudian menuntut anaknya 10 miliar. Gara-gara anaknya tidak berbakti, menyakiti orang tuanya nuntut ganti rugi
biaya sejak lahiran sampai kuliah selesai. Dan nilainya 10 miliar yang dituntut, Pak. Ya, sebenarnya ini fenomena banyaknya anak-anak yang kemudian tidak berbakti sama orang tuanya, yang dia itu tidak soleh. Itu jadi duri dalam daging, itu jadi rasa sakit bagi orang tua. Nah, ada kemungkinan kalau belum punya anak atau belum dikasih putra putri, Allah menginginkan supaya lebih bahagia. Karena bisa jadi kalau punya anak, anaknya bikin pusing orang tua. Masuk keluar kantor polisi berkali-kali, keluar masuk rehabilitasi. Loh, sekarang kayak gitu, Pak. Narkoba. Gimana nggak pusing orang tua kayak gitu tuh kalau punya anak kayak gitu. Makanya husnuzan aja sama Allah. Jadi bukan kemudian habislah segala kehidupan ketika Allah belum karuniai anak. Masih ada jalan yang lain untuk meraih surga Allah, kan? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa ربك والملك صفا صفا